Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Ketemu lagi dengan Bu Devi. Kita akan membahas tentang cara menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Dia masuk ke tema 4, subtema 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang pengurangan dua bilangan yang sudah diketahui selisihnya. Nah, sekarang kita akan menentukan perkalian dua bilangan yang sudah diketahui hasil kalinya. Untuk menghitung dua bilangan caca yang sudah diketahui hasil perkaliannya, yang paling penting adalah perkalian itu adalah kebalikan dari pembagian. Bagaimana cara untuk menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui? Mari perhatikan langkah-langkah menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya. Yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, kita harus tentukan dulu sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang sudah diketahui. Dan untuk langkah yang kedua, untuk mendapat bilangan yang kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Bisa kita tuliskan A kali B sama dengan C, di mana A adalah pembagi C dan B sama dengan C dibagi A. Sekarang kita lihat contohnya ya. Contohnya, A kali B sama dengan 300. Nah, sekarang kita akan menentukan berapakah nilai A dan B. Misalnya, anak ibu mau menentukan nilai A-nya berapa nih? Oke, kalau kita nilai A-nya adalah 10, maka jadinya 10 dikali B sama dengan 300. Nah, sekarang kita akan nyari nih, B-nya berapa? Tandanya B sama dengan 300 dibagi 10. Nah, 300 dibagi 10, 0 yang 1 sama 0 yang 1 kita coret. Setelah itu hasilnya 30 dibagi 1, hasilnya adalah 30. Jadi 10 dikali 30 sama dengan 300. A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 30. Nah, hasilnya adalah 300. Kita masuk ke contoh berikutnya ya. A kali B sama dengan 150. Ayo sekarang kita tentukan berapakah nilai A dan B. Misalnya anak ibu kalau ingin menentukan nilai A-nya berapa nih? Kalau Bu Devi tentukan nilai A-nya sama dengan 30. Yang penting dia harus habis dibagi 150 harus habis dibagi dengan bilangan A yang ini. Jadi Bu Devi mau menentukan A-nya adalah 30. Nah, untuk menentukan B, 30 dikali B sama dengan 150. Nah, B-nya adalah 150 dibagi 30. Nah, itu masih ada 0 ya. 0 di 150 dan 0 di 30 sama-sama kita coret. Jadi tinggal berapa? Tinggal 15 dibagi 3. Anak ibu lihat perkalian 3. Yang hasilnya 15. Nah, itu berapa kali? Ya, dia hasilnya adalah 5. Jadi, 30 dikali 5 sama dengan 150. Di mana A-nya itu 30 dan B-nya itu 5. Baik anak-anak, sekarang anak ibu perhatikan buku tema 4 halaman 104 dan 105. Ibu senang membuat kue nastar. Jika kue yang dibuat ibu berjumlah 400 buah, maka tuliskan beberapa kemungkinan operasi bilangan caca agar setiap toples yang terisi kue yang sama jumlahnya. Nah, anak ibu kan disuruh membuat 5 kemungkinan
kemungkinan dari operasi bilangan Caca yang berjumlah 400 buah untuk kue nastarnya. Jadi kita buat seperti ini nanti ya tabelnya ya. Silakan anak ibu isi selanjutnya. Bu Devi akan bantu isi untuk 2 kemungkinan saja. Sedangkan kemungkinan ketiga sampai kelima silakan anak ibu isi dan coba sendiri ya. Nah, kita akan coba kemungkinan pertama. A kali B sama dengan 400. Nah, kalau Bu Devi pinginnya A-nya sama dengan 20, maka B-nya adalah 20 kali B sama dengan 400. Di mana B adalah 400 dibagi 20. Nah, bagaimana caranya? 0 pada 400 dan 0 pada 20 sama-sama kita coret nih. Hasilnya adalah 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Jadi B sama dengan 20. Di mana 20 kali 20 sama dengan 400. A-nya sama dengan 20, B-nya juga sama dengan 20. Hasilnya adalah 400. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Anak ibu tulis tuh 20 kali 20 sama dengan 400. Sekarang kita lanjut ya untuk kemungkinan yang kedua. A kali B sama dengan 400. Sekarang Bu Devi kepingin A-nya adalah 5. Kenapa sih Bu Devi A-nya harus 5? Bu Devi cari bagaimana angka yang 400 bisa habis dibaginya tanpa ada sisa ya. Salah satunya adalah kelipatan 5. Maka Bu Devi tentukan kalau A-nya sama dengan 5. Karena A-nya 5 kita masukin deh. 5 dikali B sama dengan 400. Di mana kita kan akan mencari B-nya nih. B sama dengan 400 dibagi 5. Bagaimana caranya 400 dibagi 5? Yuk kita lihat yuk ke pembagian yuk. 400 dibagi 5. Nah 4 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa. Tandanya tambahin 0 yang di sampingnya. Jadinya 40 dibagi 5. Anak ibu masih ingat perkalian 5? Perkalian 5 yang hasilnya 40 berapa? Berapa dia? Perkalian berapa? Jadi hasilnya adalah 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 kita ganti ya, kita kalikan ya. 8 dikali 5 sama dengan 40. Kita kurangin 40 dikurang 40 hasilnya adalah 0. Kan masih ada sisa tuh 0 yang di belakang yang belum kita hitung. Nah itu kita taruh di atas. Jadi hasilnya 400 dibagi 5 adalah 80. Nah itu adalah B-nya. B sama dengan 80. 5 kali 80 sama dengan 400. A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 80. Kita taruh ya di atas ya. 5 dikali 80 hasilnya 400. Nah untuk soal berikutnya silakan anak ibu buka bukunya halaman 118 dan 119. Queen dan Sari menghitung buah jambu yang panen dari pohon jambu di halaman rumah Tito. Buah jambu yang tersedia ada 500 buah nih. Berapa banyak tetangga yang harus diberi dan berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Anak ibu silakan nih tuliskan 5 kemungkinan agar setiap buah jambu yang diberikan tetangga jumlahnya sama banyak. Jadi kita lihat dulu nih yang diketahui apa? Yang diketahui adalah ada 500 buah jambu dari halamannya Dito. Yang ditanya apa? Berapa banyak tetangga yang diberi dari 500 buah jambu itu dan berapa buah yang akan diterima setiap tetangga. Nah, supaya dia memberikan tetangganya dengan jumlah yang sama banyak. Nah, ini ada 5 kemungkinan nih. Silakan anak ibu buat 5 kemungkinan. Bu Devi hanya akan mencontohkan 2 kemungkinan saja ya. Selanjutnya, silakan anak ibu buat sendiri. Ini seperti ini tabelnya ya.
Yuk kita lihat ya, A-nya sama dengan banyak tetangga. Nah, B-nya sama dengan banyak buah yang ada di setiap tetangga yang bisa kita bagikan di setiap tetangga tuh banyak buahnya berapa. Nah, C-nya adalah jumlah total buah jambu. Nah, C-nya kita sudah ketahui semua jumlah total buah jambunya adalah 500 buah. Yang sekarang kita akan cari adalah yang A dan kemungkinan yang B. Nah, kemungkinan pertama nih Bu Devi akan contohkan ya. A kali B sama dengan 500. Nah, Bu Devi akan mencari huruf angka yang A-nya adalah yang bisa habis dibagi. 500 bisa habis dibagi berapa? Nah, Bu Devi tulis misalnya A-nya adalah 10. Nah, karena A-nya 10 kita masukkan nih. 10 dikali B sama dengan 500. Jadi B sama dengan 500 dibagi 10. 0 yang di 500, 1 kita coret. Dan 0 yang di 10, 1 kita coret. Jadi tinggal 50 dibagi 1. Semua bilangan yang dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi B sama dengan 50. Nah, 10 dikali 50 sama dengan 500. Di mana A-nya sama dengan 10 dan B-nya sama dengan 50. Kita masukkan ke tabel. Jadi banyak tetangga yang dibagi adalah 10 orang. Dan banyak buah yang dibagi di setiap tetangga adalah 50 buah. Jadi 10 dikali 50 hasilnya 500. Kita buat ya kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah A kali B sama dengan 500. Sekarang Bu Devi mau menentukan A-nya sama dengan 25. Kenapa Bu Devi 25? Supaya habis dibagi, 500 habis dibagi berapa? Yaitu A-nya jadinya 25. Nah, A-nya kita masukin nih, 25 dikali B sama dengan 500. Maka B-nya sama dengan 500 dibagi 25. Yuk kita hitung sama-sama ya. Berapa 500 dibagi 25 ya? 500 dibagi 25 adalah 50 dibagi 25 hasilnya berapa? Dapat 2. 2 dikali 25 hasilnya 50. 50 dikurang 50 0 ya. Nah, masih ada sisa 0-nya di samping. Nah, 0 yang di samping kita naikkan ke atas. Jadi 500 dibagi 25 hasilnya adalah 20. Maka B sama dengan 20. 20 dikali 20, 25 dikali 20 sama dengan 500. Kita masukkan ke dalam tabel ya. Banyaknya tetangga yang akan kita bagi 25 orang. Di mana setiap tetangga mendapatkan 20 buah jambu. Jadi 25 dikali 20 hasilnya adalah 500. Baik anak-anak, cukup sekian ya untuk kemungkinan yang selanjutnya. Silakan anak ibu hitung, lalu anak ibu tuliskan di bukunya. Nah, Bu Devi kita bisa ngambil kesimpulan nih dari pembelajaran kita hari ini, bahwa perkalian adalah lawan dari operasi pembagian, di mana untuk menentukan dua bilangan yang diketahui hasil kalinya, yaitu dengan cara yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukanlah sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Ingat ya, ini kata kuncinya nih. Kita harus menentukan bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Terus yang kedua, untuk mendapat bilangan yang kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Baik anak ibu, cukuplah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.